Teman-teman, balik lagi kita ngobrol bareng di VJ. Saya Victor, Jack Wih, di VJ Podcast. betul kita seneng ngobrol ya. Ya. Karena ngobrol tuh Indonesia banget. Ngobrol itu coba deh kalau kita nongkrong di warung kopi, kopinya cuma segelas loh. Ngobrolnya bisa berjam-jam. Kasihan yang punya kafe ya, kadang kesel gitu ya. Tapi memang untuk itu sebenarnya kan kita hangout buat ngobrol. Apa serunya ngopi cuma sendirian tuh nggak pernah jadi seru. Ngobrol itu selalu seru. Jadi VJ adalah acara ngobrol-ngobrol. Ya benar. Jadi kalian punya teman ngobrol di sini di VJ Podcast ini. Ngobrol bikin kita sehat karena ada yang dilepasin. Ada kalau sampah ya artinya dibuang. Ya benar. Stress release kata anak sekarang. Iya benar ya. Jadi semacam detox gitu ya. Iya. Atau konsep anak sekarang katanya healing. Wih, Itu seru tuh. Itu topik healing. yang seru untuk diobrolin ya enggak? Iya benar. Oke Om, ini ngomongin healing nih. Kayaknya kita nih kan beda generasi ya. Kayak Om Saya Victor bilang generasi- kemarin itu ya. Kamu generasi tua, saya generasi lebih tua. Atau gimana? Jadi ini podcast orang tua. Kata teman saya tua itu pasti. Itu pasti. Pasti tua. Jadi gini Om, kan kalau healing itu kan di generasi milenial sekarang ya. Istilahnya Istilahnya mungkin Tapi ya. sebenarnya kan konsepnya ya pasti udah ada dari lama ya. Dari lama mungkin. Fenomena yang terus punya nama baru aja di tiap generasi. Bisa jadi. Karena kalau cuman dibilang itu zaman generasi hari ini, itu kayaknya teman-teman mereka yang generasi dulu bisa marah juga mungkin ya. Marah sih Kalian enggak. pikir kami ini Power Ranger kan? Karena memang ya mungkin istilah healingnya aja ya. Walaupun banyak juga yang protes ya, kayaknya itu bukan istilah yang terlalu tepat. Bener. Tapi ya apapun itu saya pikir itu mewakili sesuatu. Mewakili sesuatu. Setidaknya itu fenomena ya. Benar. Apa yang Jack tangkap dari fenomena itu? Kalau sekarang kalau ngeliatin yang ngetren itu ya, fenomena sekarang itu biasa sih diidentikan dengan pergi liburan. Biasa tuh makanya dibilang Bali rame karena mau healing deh. Mau healing. Kemana libur ke Bali? Potret di bandara, Ya, pergi healing. Bener. Potret Jadi di pantai, lagi healing. di bandara gitu ya, naik pesawat, pokoknya di videoin gitu, di foto, di post gitu. Healing. Nah, itu sih kalau dilihat dari realitas sekarang memang seperti itu, Om. Betul. Nah, nggak tahu nih kalau zaman-zaman Om dulu itu seperti apa? Mungkin bisa Yang pasti digambarkan. kan generasi saya kenalan Facebook di umur berapa ya? Di umur 30-an, kurang. 28, 27 gitu. Lama banget berapa puluh Lama tahun. tuh. Ya generasi gimana zaman saya sebelum ada sosial media. Apa konsep healing ada? Mungkin namanya nggak healing. Tapi kita ngerti nih ada sesuatu yang perlu beres. Ya. Di mental kita. Ada yang perlu beres di batin kita. Ya, yang sederhana apa ya, nonton musik, Konser bioskop, gitu-gitu ya. atau naik gunung. Beberapa teman punya hobi olahraga, ya mungkin konsepnya mendekati ya. Walaupun sekarang memang sangat segmented ya, seolah-olah healing itu cuma berkaitan dengan liburan ya. Gitu nggak sih? Iya. Atau saya salah ya? Nggak tahu deh generasi ini gimana sih? Apa sih yang kalian maksud dengan healing itu apa sih sebenarnya? Saya takut ya sebagai orang tua nggak cukup ngerti kalian. Saya pernah baca ya, saya lupa baca di artikel di mana saya udah lupa, tapi kalau nggak salah itu sih dikatakan bahwa kenapa generasi sekarang cenderung untuk merasa perlu healing karena salah satunya faktor sosial media. Jadi kayak dia melihatin ada orang lain ngepost sesuatu di Instagram dia, lifestyle dia di Instagram, terus dia ngebandingin sama diri dia. Udah merasa ada kurang gitu. Ya, merasa ada yang kurang dan secara tidak langsung dia merasa lelah dengan keberadaan dia. Aduh, kenapa sih saya tidak seperti dia? Dan dia mencoba untuk menampilkan diri seperti
orang itu Jangan yang dilihat coba juga liburan. Ya, seperti itu. Nah, Jack sendiri pernah memposting sesuatu nggak berkaitan dengan healing? Saya kan nggak pernah nih. Oh, Tapi saya memang bertaburan juga di istilahnya apa? Benar-benar. Di sosial media ada banyak posting lagi healing. Kalau di posting sih kayaknya nggak pernah di Instagram saya kayaknya nggak pernah. Tapi kalau seingat saya di story WhatsApp pernah. Sebenarnya bukan karena benar-benar mau healing, tapi karena nggak lagi ngetren aja, ya kan? Jadi satu kali saya ke kafe, bawa buku, duduk, me time, habis itu dibikin lagi healing kayak gitu. Baru dibikin caption biar keren seperti zaman sekarang. Sebenarnya kayak arah situ. Jadi ini saya produk ya, budaya viral. Apa yang lagi viral ya? Bener. Oke. Betul. Itu salah nggak sih? Sebenarnya kembali ke pribadi ya. Menurut saya secara pribadi kayaknya nggak begitu salah juga ya. Karena cuman ya kebetulan lagi ngetren aja. Paling orang grammar, orang bahasa yang merasa atau orang kedokteran mungkin ya, yang bilang, wah ini nggak pas nih, apa healing nih, apa yang nggak tepat, tapi gini om, saya pernah cerita sama beberapa orang tua yang saya cukup dekat lah. Terus saya tanya, bagaimana tanggapan kalian tentang generasi kami yang suka healing? Terus ada bapak-bapak bilang gini, apa sih kalian anak-anak muda ini katanya? Kerjaan gak begitu banyak. Mau capek tapi sekarang kerja dari rumah, work from home kan, kayak gitu. Kan masa pandemi kemarin. Jadi mereka, kalian nggak seperti kami dulu katanya. Bangun jam 5 katanya. Perbandingan ya. Iya, dibandingin pada masa mereka. Tetapi kayaknya ada yang hilang di sini karena menurut saya sih dunia pada zaman dulu dengan sekarang kan beda ya. Beda. Mungkin metode pada zaman itu bisa berhasil pada zamannya. Tapi belum tentu kan di zaman hari ini kan. Karena di generasi kita ini bukan masalah waktu bangun jam 5 sampai berakhir bekerja jam 6 sore barangkali. Tapi lebih kepada yang penting kerjaan selesai. Terlepas kita mau kerjanya malam, ya yang penting kerja deadline aja begitu. Beban mentalnya tetap sama sebenarnya ya, cuman beda generasinya, beda situasinya. Saya juga termasuk generasi tua yang berusaha menahan diri tidak. Enggak, masih muda om loh. Ini masih muda ya kan? Terima kasih buat penghiburannya. Tapi saya sadar diri. Apa ya? Buat saya sih saya memang selalu mencegah diri saya untuk melakukan perbandingan sepihak, perbandingan yang nggak adil gitu ya. Misalnya saya bilang sama anak saya bilang dulu saya waktu sekolah jajan aja enggak. Karena saja itu nggak adil lah ya. Nggak adil. Karena presidennya juga beda. Waduh. Jadi politik kejauhan. Kok sepertinya Bapak arah ke politik ya? Apa karena 2024 mendekat? Tapi setuju itu jauh. Kita nggak ngomongin pemerintahan. Tapi Jokowi saya pikir enggak cocok 3 periode enggak. Terlalu jauh. Healing. Ngobrol healing ya. Saya pikir nggak ada yang salah dengan fenomena. Nggak tahu, orang boleh beda pendapat ya. Kamu boleh beda pendapat, kamu boleh nggak setuju. Tapi saya nggak lihat ada yang fatal. Nggak ada yang fatal. Benar. Silakan orang mengukur ya, mengukur kebutuhannya, baik secara fisik, secara mental. Benar. Dan kalau buat saya, ya semua orang pantas untuk healing. Karena butuh waktu healing. Perlu waktu untuk healing kayak gitu. Karena itu kan kembali lagi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Betul. Tekanan hidupnya beda-beda. Tekanan hidupnya pun beda-beda. Pekerjaannya beda-beda. Itu yang bikin orang kemudian ya harus healing. Dan buat saya, kalau sudah merasa perlu healing, ya healing. Seperti itu. Betul. Terlepas dari pro dan kontra, istilah tepat tidak tepat, tapi ada yang prinsip di situ. Sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran kan penting ya. Kesadaran akan kebutuhan mental itu saya pikir penting. Betul. Karena isu kesehatan mental saya lihat akhir-akhir ini juga terus diangkat. Betul. Karena memang dilihat era sekarang itu memang saya nggak tahu ya sama generasi dulu seperti apa. Tapi kalau sekarang itu dengan era dunia digital ini semua serba online itu memang tekanannya lebih berat. Ditambah 2 tahun pandemi ini. Betul. 2 tahun lebih pandemi. Benar. Gitu ya. Bahkan kita pikir beban itu selalu misalnya ketika ada pekerjaan, deadline, tapi enggak juga. Waktu pandemi kita bingung mau ngapain, itu tekanan mentalnya juga sama beratnya. Saya pribadi sih, ya kalau yang berkaitan ya, dekat dengan konsep healing, apa yang saya lakukan,
macam-macam sih. Kalau saya sih generasi lama ya, baca. Baca. Atau sekarang saya mulai belajar hobi piara ikan mas koki. Oke. Itu lumayan loh. Buat saya itu healing ya. Iya, iya. Lihat koki yang lucu mengap-mengap. Koki saya murah-murah aja, yang 5.000 satu. Tapi buat saya nggak harus mahal ya, setuju Iya, ya. benar Pasti sih, benar. pasti generasi ini juga setuju nggak harus mahal. Iya, iya. Lo healing harus ke Bali, buset deh. Pulang tambah sakit. iya. Tabungannya sakit. Bener. Nabung lama-lama, Oh, kirain. kerja Waduh. lama-lama gitu kan. Habis dalam 2-3 hari di Bali ya ngapain juga. Oke juga ya, Mas, selera humornya. Kalau buat saya sendiri, ya, contoh healing ya. Contoh healing pernah saya lakukan ya liburan, sempat pergi keluar kota. Jadi ke kampung sebentar, melihat suasana di kampung yang jauh dari keramaian, menenangkan diri seperti itu. Habis itu pulang kembali ke kota, terus mengambil waktu untuk menyendiri, membatasi pergaulan sebentar untuk beberapa waktu. Dan itu work nggak berhasil nggak? Berhasil sebenarnya. Karena itu lebih kepada untuk mengistirahatkan diri kita secara pribadi. Ditambah lagi saya sempat lakukan puasa handphone sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang sempat ngelihatin WhatsApp saya, pernah beberapa kali hari Kamis malam itu saya sudah bikin story WA off. Nanti on lagi Jumat besoknya jam berapa lah. Dan itu membantu banget karena Sekian jam tuh ya, ya, berarti sekian 12 jam lebih. Iya, benar. Membantu ya. Membantu banget. Karena salah satu tekanan juga ada di sana rupanya. Betul. Di sosial media. Benar. Karena ini Om, kadang informasi-informasi yang masuk ke handphone kita ini pun sebenarnya mempengaruhi. Membuat kita untuk dikit-dikit harus ngelihat. Dan setelah dibuka sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan pada waktu saya coba untuk menonaktifkan handphone ini, kayaknya enak aja, hidup tuh lebih ringan seperti itu begitu. Jadi kayak jarang scrolling Instagram, ngelihatin lifestyle orang, bahkan YouTube. Dan paling nggak bagus itu kayak berita-berita zaman sekarang, Om. Kan yang keluar itu kan bisa dibilang nilai dari berita itu hampir sedikit yang kita dapatkan yang bermanfaat. Lebih banyak kan berita-berita yang cuman bisa dibilang itu kurang bermanfaat lah, anfaedah begitu menurut saya. Seperti itu. Apa kadang-kadang banyak lebih muatan opini daripada Ya, fakta. daripada fakta. Padahal yang kita butuhkan dalam sebuah informasi Betul. itu fakta. Benar. Ya, hal-hal yang membuat orang makin butuh untuk healing. Benar. Tapi gimana di lingkungan kita nih kan ya anak-anak Tuhan, di lingkungan Kristen. Ya. Gimana ya untuk juga tiap-tiap pelayanan buat anak muda juga membuka ruang untuk konsep healing ini. Oke. Kalau ini kita ngomongin kayak arah dunia pelayanan atau arah ke gereja spiritual lah ya. Memang secara tidak langsung kan healing, orang kenapa perlu healing sih? Itu kan masalah psikologi, masalah jiwa ya yang perlu diistirahatkan. Kalau kita ngelihatin sejarah, ada tokoh yang Raja Daud itu menurut saya dia adalah orang yang memang berhasil untuk healing. Dia diam, dia kalau zaman sekarang bilang apa tuh? Apa sih? Rehat. Ada lagi satu tuh. Aduh, lupa istilahnya itu. Pokoknya dia berdiam diri dengan Itulah istilahnya. itulah ya, seperti itu. Self talk. Ya, dia self talk ya, bukan sih. Kalau yang healing sendiri itu apa namanya? Saat teduh. Ya, mungkin saat teduh. Kontemplasi. Kontemplasi. Ya, seperti begitu. Dan dia lebih sama dia dengan Tuhannya seperti itu. Ya sebenarnya dari konsep kekristenan gitu. sih konsep yang udah lama ditemukan ya. Benar. Kita ada konsep saat teduh, doa Ya. pribadi. Saya pikir ya itu healing ya. Healing. Kita punya kesempatan bicara sama Tuhan, bicara sama diri sendiri. Karena memang ini zamannya, ini eranya distraksi tuh banyak banget. Betul. Ya kan? Susah kayaknya nggak pegang handphone gitu untuk nggak bales gitu. Ya, benar. Bentukan moral dan etikanya gitu. Kalau ada yang masuk, ada yang WA, ada WhatsApp, ada yang komentar, rasanya kayak ada cenderung harus balas demi sopan santun gitu. Padahal kadang-kadang itu kan Bener. distraksi ya. Kita lagi Betul. fokus apa, ngerjain Betul. apa gitu.
Gimana lagi tentang healing? Apa lagi yang seru tentang healing? Ya kalau buat saya sih secara pribadi memang ini pengalaman pribadi. Karena itu terlalu banyak konsumsi informasi yang beredar di media sosial. Itu tekanannya besar seperti itu. Tapi pada saat saya mulai memilih untuk membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak informasi yang masuk, itu membuat hidup lebih ringan sebetulnya seperti begitu. Karena ada ini kan istilah netizen itu kita nih kayak hutan belantara yang isinya netizen semua. Benar. Sampai akhirnya orang nggak punya kesempatan untuk jadi dirinya sendiri. Mereka kayak apa ya? Tenggelam di rimba banyak komentar sehingga hidup kita seolah-olah diarahkan oleh komentar gitu. Oh ya, saya jadi ingat Om Itor kemarin bilang anak Om Itor sekarang usia berapa? 13 Juli ini 13 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Milenial? Dia generasi Z dia. Gen Z ya. Oke, kalau misalkan nih anak Om Itor yang usia 13 tahun ini tanya Om Itor soal healing. Apa yang akan Om Itor jelaskan ke dia? Apa itu healing dan seterusnya? Bagaimana Om? Apa ya generasi yang sekarang ini yang terkini ini generasi Z kan memang mereka dari lahir udah melek media, melek handphone, melek teknologi gitu ya. Games dan segala macamnya gitu. Justru mereka lebih kalau dijauhkan dari itu mereka merasa nggak healing. Ya kadang-kadang dikasih handphone mereka udah adjust waktu mereka sekian banyak gitu ya. Belum sampai ke sana sih pikirannya, lebih apa yang sedang seru di perkawanan. Tapi selalu berkaitannya dengan sekali lagi dengan gadget sih, dengan games, dengan TikTok, dengan segala macam yang lagi tren sekarang. Iya. Belum sih, kan healing itu mungkin kalau udah di 20-an, masuk kerja awal. Iya. Ya. Mahasiswa yang udah tingkat 2, kelihatannya begitu ya. Kalau saya nggak salah, soalnya saya terakhir kuliah berapa puluh tahun lalu. Coba tanya kameramen kita, gimana? ini. Oh ya, selain kita nih sebenarnya di VJ nih ada banyak kru nih, ada ribuan orang. Mana suaranya? Jadi mereka orang-orang di balik layar yang dan ini proses healing mereka. Membantu kita yang senior untuk eksis di perjagatan YouTube. Healing. Tapi memang itu topik yang menarik. Sempat nggak sih Om Itor ngebahas ini di gereja? Karena menurut saya healing itu rohani banget. Oke. Karena iya setuju nggak setuju silakan ya. Saya percaya manusia tuh makhluk rohani. Mau diapain zaman ke zaman. Budaya berubah, tren berubah, isu-isu dunia berubah, tapi manusia yang di dalamnya ya mirip lah, tetap sama. Benar. Tetap makhluk rohani menurut saya. Dan buat saya ya silakan mungkin ini agak tradisional. Ya. Buat saya ibadah tuh healing. Yes. Sungguh-sungguh ya ibadah yang memang dengan dorongan hati, dengan kerinduan itu healing banget. Berapa banyak ini pengalaman pribadi waktu nyembah, waktu muji dengan segala keberadaan kita. Iya ada yang sedang sehat di jiwa saya. Waktu dengar firman Tuhan yang pas ya kena, katakan sekarang kena banget gitu ya. Ya ada yang sedang sembuh di jiwa saya gitu. Sehingga Minggu gereja, Senin balik lagi semua aktivitas. Ya kita siap perang lagi. Walaupun Kamis Jumat mulai ya tapi ya itu normal. Ya, nggak ada orang yang on terus. Benar. Nggak ada. Nah kalau buat aku secara pribadi aku punya punya pemahaman seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Gue bilang kenapa? Karena memang manusia itu adalah kan makhluk ciptaan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, kalau kita lihat di Alkitab atau ajaran-ajaran di gereja atau agama manapun, tidak pernah mengatakan manusia itu adalah Superman. Otomatis manusia itu punya sisi lemah-lemahnya. Entah itu kita nggak sakit secara fisik, berarti sakit secara jiwa. Dan menurut saya kalau kebutuhan healing ini bicara dengan kebutuhan jiwa sih itu selain daripada yang tadi menyembuhkannya dengan cara naik gunung atau lakukan hobi Om tadi lihat ikan dan segala macam, buat gue yang lebih terpenting itu adalah hubungan pribadi lo sama pencipta. Betul. Nah, silakan teman-teman mendefinisikan ya hubungan dengan Tuhan, menggumulkannya kembali kepada apa yang hakikat dalam hidup kita. Betul. Kita diciptakan ada yang menciptakan. Benar. Kembalinya ke hubungan antara yang menciptakan dan yang menciptakan.
Wis. Itu keren, itu keren. Karena gini, aku punya ayat emasnya. Om. Apa gimana? Ayat emas Yang mana dalam tuh? kitab. Yohanes 15 ayat 5. Yesus tuh dia bilang begini. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak pada saat gua ngerasa, aduh udah lelah, merasa udah capek, saya itu jadikan bahan refleksi, apakah saya ini lagi dekat sama si Tuhan, apa udah mulai terpisah jauh nih. Indikator. Ya, indikator. Kok cepet banget saya butuh healing Iya. lagi. Jangan-jangan Dan itu menurut something wrong. saya. Dan itu yang kemudian buat saya untuk kemudian berdiam diri dan merefleksikan hidup. Dan pada waktu itu saya temukan emang benar terlalu sibuk sampai lupa hubungan dengan si Tuhan ya. Tapi pada waktu kembali sebenarnya dapat lagi ke support itu ada lagi untuk kemudian lebih dalam. Dan menurut saya kesembuhan itu harus datang dari dalam. Jadi kayak yang tadi bilang, oke, kita pergi liburan, bagus sih, tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan yang di dalam. Dan buat saya dari pengalaman pribadi memang itu harus datangnya dari dalam seperti itu. Kalau saya sih ayat favoritnya tetap ya, marilah kepadaku. Semua yang latih lesu dan berkembang keras. Artinya gini, kita harus pertama, ya it's okay loh, lemah tuh oke. Kita berbeban berat, merasa lemah, merasa down, itu oke, nggak ada yang salah dengan itu. nggak ada yang salah. Jadi Karena manusia. kalau ada orang yang bilang, wah apa sih anak sekarang healing manja bener. Ya silakan aja ya, kita nggak bisa tutup mulut orang. Tapi faktanya ya ada masa, ada momen. Kita merasa letih dan berbeban berat. Dan itu it's okay. It's okay karena Yesus bilang ya datang kepadaku. Artinya itu fenomena yang biasa saja, wajar saja, manusia. Ya. Tetap jadi manusia kan. Gini Om Victor, ini kita ngomong udah lumayan panjang nih. Saya pengen Om Victor kasih nggak tips buat teman-teman yang lagi healing atau yang lagi sedang mau healing atau yang nggak ngerti healing itu apa. Suatu saat mungkin mereka mengalami sakit yang butuh healing, mereka udah langsung tahu nih. Oh, saya udah dengar langkah-langkah praktis dari VJ Podcast. Satu yang justru saya tekankan cuma gini. Ini kan nggak selalu, tapi saya juga curiga bahwa ini juga produk budaya viral. Kalau itu karena viral, tolong jangan. Tolong jangan. Kalau fenomena ini cuma ikut-ikutan, ada orang healing, saya juga perlu healing. Nah, itu kita nggak mengenal diri. Yang paling penting, apapun generasinya, ya lahir di zaman berapapun ya kenal diri sendiri. Harus kenal diri sendiri. Pertama kenal diri sendiri. Apa memang saya sedang butuh support, butuh apa ya? Menyehatkan lagi cara berpikir, menyehatkan lagi batin, apa ada sesuatu yang salah. Pertama itu dulu. Jadi bukan cuma sekedar orang posting healing, kita posting healing juga. Jadi saya sih sampai kapanpun nggak pernah setuju ya budaya viral. Budaya viral. Orang ditentukan dengan apa yang sedang tren tanpa melihat diri sendiri. Kalau dari catatan saya, lihat dulu diri sendiri, kenali diri sendiri. Apa benar kita memang butuh healing? Kalau kita butuh healing, it's okay. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bagus. Kita mengenali diri sendiri. Ya kan, betapa banyak orang menyangka, oh saya sehat aja dari luar. Atau kadang-kadang gitu, sakitnya disembunyi-sembunyikan gitu. Tahu-tahu udah parah aja. Nah, jadi daripada nunggu parah, kenali diri. Pertama kenali diri. Oke. Terus yang kedua, healing itu nggak harus mahal. Kalau ngikutin viral, kita kan jadi mahal jatuhnya. Seolah-olah kita harus ke pantai, harus beli apa, keluarin duit apa, spend money sekian baru bisa itu ya. Pertama ya jadi kreatif aja. Banyak kok yang bisa healing dengan cepat, olahraga sederhana, healing banget. Aktivitas fisik memang, tapi tiba-tiba mental kita seperti diistirahatkan. Betul. Tapi juga jangan capek-capek. Macam-macam baca buku. Nggak tahu deh, saya nggak tahu generasi ini mesti baca buku nggak. Tapi kalau yang mau coba punya hobi baik untuk healing itu baca buku. Tapi ngomongin baca buku, saya punya cerita. 3 minggu lalu saya ke Mega Mall nih. Buat teman-teman yang nggak tahu Mega Mall itu adalah salah satu mall yang ada di Batam. Saya pergi siang-siang, bawa buku, terus pesan kopi, duduk. Minum saya dari jam 1 sampai jam 4. Habis itu pulang, mau bayar, tahu nggak orang kasir bilang apa? Bang, jarang loh. Bahkan nggak pernah orang datang ngopi baca buku. Kayaknya itu memang udah... Kayaknya di Batam baru saya, Pak.
Memang Itu beneran. iya, saya juga nggak mau menghakimi generasi ini ya, yang secara kasat mata memang kelihatannya nggak pegang buku. Ya mungkin mereka belajar dengan cara yang lain. Nah maksud saya belajar itu healing, belajar itu healing, belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari kita yang biasanya gitu, yang nggak pernah bermain musik tiba-tiba belajar musik itu betul ada kesulitan, tapi ada kesembuhan di situ. Gitu. Menurut Om nih, kenapa sih orang kemudian akhirnya kan gini? Kalau tadi Om Mitor bilang kan bisa dengan olahraga, bisa dengan belajar, ya belajar apa aja. Kenapa sih orang kemudian tidak melihat itu sebagai langkah-langkah yang harus mereka ambil? Menurut Om, kira-kira apa? Itu sih? tadi saya sih masih serius ya soal hati-hati dengan tren, hati-hati dengan viral. Jangan viral itu membentuk kita. Gitu. Ya. Oke, ada yang sedang viral itu fenomena. Oke. Tapi apakah yang viral harus membentuk kita? Jangan. Benar. Periksa dulu baik-baik gitu. Kalau memang nggak relate sama hidup kita, ya nggak usah diambil apa yang lagi viral. Gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang baik ya why not? Iya. Kenapa enggak? Juga jangan ditentang. Bukan berarti semua yang viral itu salah, tapi juga bukan berarti semua yang viral itu baik Iya. gitu. Jadi perlu hati-hati ya. Tetap ada proses menyaring, penyaringan itu penting, teman-teman. Ya, siap. Om Mitor, gimana pernah ngobrolin healing ini di komunitas youth? Saya nyindir sih tepatnya. Nyindir? Oh, bukan nyindir dalam arti coba mengangkat fenomena ini menjadi sesuatu yang harap relate. Misalnya saya lagi menyampaikan firman Tuhan tentang apa, saya coba meriletkan dengan konteks anak-anak sekarang ya. Gitu. Posting di pantai bilang healing. Dulu saya mah zaman saya ke puskesmas healing. Contohnya gitu. Ngapain dong? Suntik. Kan healing dulu kita gitu kan karena sakit sesuatu. Tapi ya apa ya? Anak muda juga perlu mengerti ini ya. Karena gini isu besarnya ya sesuatu yang juga saya pikir ini bagian dari viral tapi sesuatu yang baik. Sesuatu yang sedang terus diangkat tentang mental health, kesehatan mental. Ini bagian dari itu. Dan saya pikir it's okay, itu bagus. Anak-anak muda harus ngerti ada kebutuhan mental loh. Kebutuhan itu ternyata bukan cuma kebutuhan yang fisikal semata, tapi ada kebutuhan mental. Dan perlu disadari dengan cepat supaya nggak berlarut. Mungkin Om Mitor kenalin komunitas youthnya Om Mitor, siapa tahu ada teman-teman yang di luar sana yang nggak punya komunitas pengen join, ingin tanya langsung ketemu Om Mitor, bantu saya supaya bisa healing. Ada komunitas apa nama komunitas? Tentu di gereja ya. Oh, di gereja. Yang saya gembalakan. Sisanya kalau Bapak Gembala nih. Orang boleh nanti di YouTube saya atau di YouTube saya nggak terlalu aktif di YouTube, di Facebook aja. Facebook. Twitter masih lama banget ya. Saya Twitter enggak, Instagram enggak, TikTok apalagi, cuma masih Facebook sama WA gitu. Jadi kalau yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh sih. Saya kasih WA saya mah nggak takut. Tapi ibadah youth ada? Ada. Kapan? Kita ngenalin konsep kelompok sel. Oke. Itu jauh lebih healing sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kelompok sel orang bisa sharing. Iya. Sebenarnya kan sembuh itu merasa sehat itu Kalau ngobrol ya. ngobrol, ada sesuatu yang dikeluarin nih. Kan yang masuk ke dalam nih nggak semua sehat. Iya, benar. Dan sampah itu perlu dikeluarin. Yes. Keluarinnya ngobrol, Iya, sharing. betul. Dan waktu di kelompok sel ada banyak ruang Untuk diceritakan. Nah kalau di saya juga punya komunitas youth yang beberapa kali kita ngobrolin soal healing ini. Setiap minggu sore kita ngadain di gereja. Jadi setiap bulan sekali kita bikin event besar. Tapi setiap minggunya kita lebih kepada itu tadi, kumpul ngobrol sama-sama. Karena memang seperti tadi Om Mitor bilang bahwa kita ngobrol itu kan ada sesuatu yang memang dikeluarkan. Nah menurut saya di dalam komunitas-komunitas yang baik ini, itulah tempat di mana orang mau berbagi di situ. Karena nggak semua komunitas itu pun kita cerita kemudian jadi baik. Iya kan? Jadi jadinya kayak lebih gini, hati-hati juga dengan komunitas. Nggak semua komunitas itu menolong kita untuk benar-benar healing. Ada yang memang justru membuat kita makin jauh daripada apa yang kita harapkan yang baik seperti itu. pergaulan yang baik merusak kebersihan guru. Kayak biasa. Salah. Jadi ya benar, komunitas itu perlu penting. Dan konsep sharing, konsep ngobrol, berbagi makin saya terapkan sih. Karena khotbah, oke, tentu khotbah harus ya. Ya. Tetapi beberapa lebih efektif kalau kita Ngobrol aja. Gitu ya. Karena saya pikir generasi yang sekarang juga punya cara berpikirnya sendiri, punya sistem pengambilan keputusannya sendiri. Oke. Apalagi kalau healing, apalagi ngopi-ngopi, masih ngopi-ngopi nggak?
Ngopi masih sih, tapi karena saya sering ngopi, biasalah pacar marah. Woi. Kurangi ngopi katanya. Nggak tahu pacar saya dengar apa enggak. Semoga dengar. Kopi dulu. Aduh. Tapi kopi juga termasuk ya Kenapa? sesuatu yang apa ya di zaman 10 tahun terakhir ini. Ya. Hype banget ya. Emang Soalnya sih. kopi itu mewakili apa ya anak muda sekarang. Apalagi di Batam ini kan banyak kan. Betul. Coffee shop itu ada di mana-mana. Tapi saya pikir bukan di kopinya, tapi ngumpulnya. Ngumpul Itu ya. nggak sih, setuju nggak sih? Benar. Karena kopi ya, minta maaf ya para pecinta kopi. Ya buat saya sih kopi harga 80.000, kopi 12.000, ya so-so lah. Karena lebih siapa kita ngopi itu jauh lebih seru. Benar, Iya, ya. Biar kopi mahal enak tapi sendirian Sendiri atau nggak? ngobrol sama orang yang nggak enak. Ya orang yang salah juga seru. Iya, seru. Jadi perlu yang seimbang. Nah tapi gini, untuk orang yang ngobrol sesama itu kan sebenarnya beda usia pun bisa. Betul, Contohnya kita berdua. Betul. Bisa ya? Apalagi gini, sekarang kan akses media nih makin Ya. makin rata nih. Artinya yang tua yang muda bisa mengakses media yang sama. Bisa. Bahkan ekonomi yang berbeda mengakses media yang sama. Beda zaman dulu saya. Benar. Orang yang bisa punya TV swasta itu biasanya harus membayar segala macam. Sekarang dengan itu, wah. Jadi saya pikir informasinya mulai mirip nih. Makanya jangan heran sekarang nih eranya di mana yang 40-an ngobrol sama 20-an dengan asik saja. Jadi gini Om, kan kalau tadi kan kita udah ngobrolin panjang lebar soal healing itu apa dan segala macam, bagaimana mengatasinya. Ada nggak sih Om punya solusi bagaimana mereka-mereka yang udah di usia 40-an atau 50-an ke atas, mereka merespon kondisi hari ini yang sedang dialami dengan milenial healing itu, bagaimana supaya ada kesinambungan dan mereka bisa Jadi saya mewakili generasi yang sangat tua. tidak bermaksud sih, tapi kayaknya Iya sih, buat saya yang penting generasi kita nih, maksud saya generasi saya, kita berhentilah menggunakan perbandingan oke. yang nggak adil Iya, gitu iya, ya. iya. Atau kita buru-buru menjatuhkan judgement. Yes. Ya nggak usah lah, karena generasi ini punya caranya sendiri, punya gayanya sendiri. Iya. Seperti kita dulu waktu umur 30-an, 20-an kita juga punya cara dan gaya yang Benar nggak sekali. dimengerti sama generasi di atas Betul, kita. betul. Buat saya, kalau saya boleh ngasih nasihat, bukan nasihat sih, ya kita ambil pilihan ya berkawan, berteman, lebih banyak mendengar. Kadang-kadang mendengar jauh lebih efektif daripada cuma menasihati. Kadang-kadang orang nggak butuh dinasihati, menurut saya, Iya, benar. cuma butuh didengarkan. Itu sih lebih mendengarkan. Lebih mendengar. Kami berharap menjadi generasi yang lebih bisa mendengarkan. Ampuni kami, maafkan kami kalau kami kurang sabar dalam mendengar generasi kalian yang manja-manja. Aduh, tadi Nggak, diangkat, dipuji-puji. Sekarang Ini generasi yang menggoncang dunia. Apalagi ya produk-produk healing nih yang bisa menghilingkan. minum dulu Om, capek nih. Iya nih, ini kopi rasa air putih. Nggak di-endorse. Saya lebih punya minuman tersendiri Om. Iya, iya. Jadi harus dituangkan ke sini baru saya minum lagi. Apa rasanya itu kata lagi. Sebenarnya ada produk healing Apa tuh? yang zaman ke zaman tetap relate ya, musik. Setuju nggak? Yes, itu setuju. Iya, ya. Setuju sih. Karena musik nih ya belum nggak tahu ya, ada energi yang lebih besar nggak dari musik yang bisa menyatukan banyak culture, banyak orang, banyak perbedaan. Tapi Ngomongin dengan musik- ngomongin musiknya ada nggak sih Om? Genre musik atau lagu yang bikin tiba-tiba Om dengar bikin mood Om jadi fresh, segar kembali. Ini sih memang nggak tahu ya, angkatan ini masih ada semacam perdebatan soal ini nggak, musik rohani, musik sekuler. Oke. Saya untungnya, saya beruntungnya, bukan untungnya. Saya besar di banyak pengajaran yang it's okay gitu ya, musik it's musik. Yes. Ya ada musik yang tentu kita pakai di gereja, tapi ada musik it's musik gitu ya, juga Yeah. tetap asik gitu apapun muatannya. Saya sendiri tipe orang yang saya suka punk. Wah. Wih. Tentu punk yang punk Indonesia yang melodik gitu kayak ya kayak netral, kayak Endang Sukamti. Wih. Nggak familiar ya. Iya. Tapi musik-musik yang upbeat gitu Ya, biasanya upbeat gitu. Suka gitu. mood Itu saya mood langsung. Wah. Teman-teman komen dong apa musik kalian yang bikin kalian moodnya jadi baik. Bisa ditulis di bawah, mungkin bisa menjadi
apa rekomendasi Dan bagi mengakses orang lain? musik itu makin murah. Kenapa saya Oke. selalu bilang soal makin murah ya? Karena ini ngebandingin. Ya. Generasi saya dulu harga pita kaset itu mulai dari harga 12.000, 25.000, kemudian naik terus. Ya. Itu mahal sih. Mahal. Sorry, Terus, pita kaset yang habis selesai mesti di yang diputar-putar tuh. saya masih dapat sih sebenarnya. FM, sampai era CD itu keluar dengan harga waktu itu 25-an, 50, 70 terus naik. Sekarang berapa? Nah, sekarang kan ada Joox, ada Spotify, Iya. ada YouTube yang Dan lebih gratis. Lebih gratis ya, benar. Penting ada paket aja lah. Ada paket aja. WiFi Atau wifi gratis. tetangga. Ya. Nah, buat aku ya saya memang suka musik. Ada satu lagu yang saya suka pada waktu kalau dengerin mood jadi baik. Ada beberapa sih, tapi dari sekian banyak lagu ada satu yang saat-saat ini menjadi lagu yang menurut saya relate banget dengan hidup saya. Lagunya GPCC Worship. Liriknya dibilang, Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kini Aku percaya. Dan ya itu lagu tuh relate banget buat hidupku karena buat saya Tuhan itu mengenal saya lebih daripada siapapun. Kenapa saya punya kepercayaan begitu? Karena kembali kan tadi saya bilang bahwa Dialah penciptaku. Otomatis Dia tahu apapun tentang, bahkan Dia tahu sesuatu yang aku sendiri pun nggak tahu sebenarnya. Dia lebih tahu itu. Jadi kalau dengerin itu kayaknya oke deh. Apalah yang bikin aku harus sakit kan, harus cepat healing kan. Ya, Gitu. betul. Musik salah satu akses healing yang luar biasa. Ya lagu-lagu rohani, ya silakan banyak bisa diakses. Wah luas banget ya. Ngomong lagu rohani juga udah genrenya luas lagi. Ya benar. Tapi tetap kita setuju bahwa nggak lagi lah ada pemisahan sekuler. Benar. Ya musik is musik gitu. Musik is musik. Ada musik yang di umum ya tentu Ya. kita nggak bisa pakai di gereja. Ya. Tapi ada musik-musik yang di gereja dan itu juga bagus-bagus. Makin bagus-bagus. Setuju ya, makin bagus-bagus. Makin nggak kalah dengan musik-musik umum. Intinya mah menurut saya ibarat seperti pisau ya. Kita menggunakan untuk apa? Iya kan. Potong sayur. Sama sih musik yang ada nih digunanya untuk apa? Pakai memuji Tuhan ataukah menghina Tuhan? Itu baru nggak boleh. Tapi selama itu memuji Tuhan atau kita ciptain lagu untuk memuji pasangan kita barangkali hal yang normal kan. Itu nggak ada yang menjadi masalah. Sekali lagi ini pandangan-pandangan personal kita. Kalian bisa punya pandangan yang berbeda. Oke, itu juga nggak apa-apa ya. Beda tuh nggak apa-apa ya. Iya. Berbeda tetap satu ya. Kayaknya gidometer kita udah begini Banyak banget lama ngobrolin dan saya rasa waktunya kita harus closing sebentar di Harus, sini dulu. harus, Sanggup? harus. Agak ya. Indonesia kan bebas ya ngomong. Ngobrol Kita kan orang Indonesia, I'm Indonesian. Om Inter, ada nggak sih pesan-pesan terakhir? Nggak pesen kali ya, lebih yang beberapa pemikiran. Ya, Ya tentu kalau zaman ini sih tetap saya mau bilang hati-hati dengan budaya viral. ya, Hati-hati dengan budaya viral. Jangan yang viral tuh yang membentuk kita. Tetap telaah gitu. Ya. Termasuk soal healing. Kalau Yes. soal healing, pesan saya sederhana, punya alarm terhadap kesehatan mental kita itu Ya. bagus. Tapi hubungi orang-orang yang tepat, Yes. datangi komunitas-komunitas yang tepat. Ya. Kalaupun harus rekreasi ya silakan, rekreasi juga aktivitas yang baik, betul. menggerakkan ekonomi dan juga UMKM. lagi pula kan apa ya, kita memang butuh semacam rehat keluar Ya, betul. dari fokus kita yang menyita energi gitu ya, sebentar melipir gitu ya, Jadi lakukan hal yang berbeda. Tetap sehat buat kita semua, itu aja sih. Tetap punya komunitas yang sehat. Jadi kita tadi membantu Pak Sandi Kementerian UMKM. Menteri Pariwisata, Menteri Pariwisata. Generasi Healing, tolong wisatanya. Oke, kalau dari saya terakhir ya yang pertama itu adalah berusahalah untuk mengakses apa yang ada di handphone kalian. Gini, jadi orang yang harus berkuasa atas keinginan kita. Jangan sampai kita jadi budak daripada keinginan kita. Karena sebenarnya pada waktu kita membatasi diri untuk konsumsi informasi yang beredar di luar sana, itu sebenarnya buat kita untuk tidak mudah sakit sebenarnya. Selektif ya. Yang kedua adalah kalau kalian adalah orang yang percaya bahwa ada Tuhan, lo harus bangun hubungan sama Tuhan dengan baik. Sumber. Itu paling langkah pertama buat lo untuk Healing. healing.
2 aja dulu Om. 3, 4 nanti di video berikut dong. Di video berikut. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah memantau video ini sekian lama. Terima kasih, kita akan ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Like ya, komen ya. Komen dan share. Kalau yang mau kontak-kontak kita pribadi boleh nggak? Boleh ya, Boleh. boleh. Mau ngobrol-ngobrol, mau silakan nanti admin kita akan naruh nomor-nomor yang penting ini. Kalian punya akses langsung masuk. Tirainya telah terbuka. Oke, see you teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. See you.